Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 54 Palembang. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Anissa Febriani. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Bu Nisa. Ibu lahir di Palembang tanggal 9 Februari 1995. Untuk tahun ini, ibu mengajar 2 mata pelajaran. Mata pelajaran prakarya dan seni budaya. Nah, untuk mata pelajaran prakarya, ibu memegang kelas 71 sampai 74. Sedangkan mata pelajaran seni budaya, ibu memegang kelas 78 sampai 711. Nah, anak-anak, selama pandemi ini, pembelajaran tetap dilakukan secara online. Sebelumnya, kita belum pernah bertemu atau bertatap muka secara langsung ataupun di kelas. Oleh karena itu, Ibu Nisa berharap kalian harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan diri di rumah. Kemudian, kepada orang tua siswa, ibu guru memohon untuk membimbing dan memandu putra-putrinya untuk belajar di rumah. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat, kalian harus selalu aktif dan harus selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Jangan lupa selalu absen setiap mengikuti pembelajaran. Setiap tugas yang ibu berikan, kalian harus kerjakan dan dikirim tepat waktu. Karena dari itulah ibu bisa menilai kalian. Apakah kalian aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Apakah kalian mengerjakan tugas? Apakah kalian disiplin waktu? Nah, itu ibu nilai nantinya. Nah, soal penilaian ini ibu menilai, soal penilaian ini ada 2 penilaian, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai pengetahuan ini dibagi beberapa macam. Nilai pengetahuan ini diambil dari nilai latihan, nilai PR, nilai catatan, nilai ulangan, dan tingkah laku kalian sehari-harinya. Kemudian, untuk nilai keterampilan, ibu ambil dari nilai praktek. Nah, nanti di bab yang akan ibu ajarkan nanti akan diadakan praktek. Anak-anak, di pelajaran ibu ini kalian harus menyiapkan 2 buku. 1 buku catatan dan 1 lagi buku tugas dan latihan. Maksudnya 1 lagi buku tugas dan buku latihan. Buku tugas itu ya itu berupa buku PR maksudnya gitu. Nah, buku latihan dan buku PR boleh digabung jadi 1. Nah, anak-anak, ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa dicatat dan dipelajari. Nanti ibu akan kirim buku elektronik online. Dari buku itu kalian bisa pahami, dibaca, dan dipelajari setiap harinya.
Nah, untuk misalnya ibu memberikan tugas, tidak harus terpaku di buku online itu saja, tapi di Google juga boleh. Nah, anak-anak, baiklah ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ini materi pertama tentang kerajinan serat di bab 1. Nah, tentang kerajinan serat ini yang akan kita pelajari ada A. Pengertian serat alam, B. Jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, jenis dan karakteristik bahan serat ada 2. 1. Serat tumbuhan, 2. Serat hewan. C. Pengolahan bahan serat. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. E. Produk dan proses kerajinan bahan serat. F. Kemasan produk kerajinan bahan serat. G. Contoh proyek kerajinan bahan serat. Kemudian di bab 2 tentang kerajinan tekstil. Yang akan kita pelajari yang A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. B. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. C. Proses produksi kerajinan tekstil. Nah, di proses produksi kerajinan tekstil yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, tapestri, kedua batik, ketiga sulam, keempat jahit aplikasi. D. Kemasan produk kerajinan tekstil. E. Contoh proyek kerajinan tekstil. Kemudian di bab 3 tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Yang akan kita pelajari yang A. Mengenal istilah teknologi. Nah, disitu ada 2. Pertama, pengertian dan pengembangan teknologi. Kedua, jenis-jenis teknologi. B. Teknologi konstruksi. Yang akan kita pelajari ada 3. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Kedua, jenis-jenis proyek konstruksi. Ketiga, fungsi teknologi konstruksi. C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Yang akan kita pelajari ada 5. Pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Ketiga, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Keempat, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Kelima, membuat konstruksi miniatur rumah. Kemudian di bab 4 tentang budidaya tanaman sayuran. Yang akan kita pelajari yang A. Jenis-jenis tanaman sayuran. B. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Itu ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, sarana budidaya tanaman sayuran. Kedua, tahapan budidaya tanaman sayuran. C. Contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. D. Alternatif budidaya tanaman sayuran. Itu ada 2. Yang pertama, 1. Alternatif media tanam. Kedua, alternatif wadah tanam. E. Contoh tahapan budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Kemudian di bab 5 tentang pengolahan bahan pangan, bahan segar menjadi makanan dan minuman. Yang akan kita pelajari yang A. Pengertian buah segar. B. Karakteristik buah-buahan. C. Kandungan dan manfaat buah-buahan. D. Teknik pengolahan pangan. Itu ada 3. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah. Kedua, teknik pengolahan pangan panas kering. Ketiga, teknik pengolahan lainnya. E. Teknik pengolahan pangan. Itu ada 2. Yang pertama, tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi makanan. Kedua, tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi minuman. Yang F. Penyajian kemasan. Bab 6 tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Yang akan kita pelajari yang A.
Pengertian bahan pangan hasil samping buah. B. Karakteristik hasil buah samping. C. Kandungan dan manfaat pangan hasil samping buah. D. Teknik pengolahan pangan. E. Pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Itu ada dua. Yang pertama, satu tahapan pengolahan buah pangan hasil samping buah menjadi makanan. Kedua, tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi minuman. Yang F, penyajian dan pengemasan. Nah, sampai bab 6 inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Dari apa yang Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.